Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Salam Historia. Pada kesempatan video kali ini, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah yang ada di kelas 10. Hari ini akan kita bahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah Tarumanegara. Tarumanegara sebelum terbentuk sebagai Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam kerajaan termasuk Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini menjadi salah satu yang terbesar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan ini diketahui mengandut agama Hindu. Diperkirakan kerajaan ini berkembang di tahun 400 hingga 600 Masehi dan memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Cina. Namun, nama Tarumanegara sendiri berasal dari kata Taruma dan negara-negara yang masing-masing memiliki arti sendiri, yakni Karuma, merupakan nama sungai di Jawa Barat, dan negara berarti kerajaan, sehingga Tarumanegara merupakan kerajaan berlokasi di wilayah Sungai Taruma. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Jayasinghawarman. Nah, Tarumanegara atau Kerajaan Taruma ini adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeolog dari kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruten, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Nah, berikutnya kita bahas bukti peninggalan dan sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. Peninggalan yang biasa menjadi bukti keberadaan kerajaan diketahui dari 7 buah prasasti batu yang ditemukan, 5 diantaranya di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Yuk kita bahas satu persatu dari prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Ciaruten. Kedua, Prasasti Kebun Kopi. Ketiga, Prasasti Jambu. Keempat, Prasasti Cidanghiang. Kelima, Prasasti Tugu. Keenam, Prasasti Pasir Awi. Dan yang ketujuh, Prasasti Muara Cianten. Yuk, mari kita bahas prasasti yang pertama adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten
yang ditemukan di Bogor. Prasasti terdiri atas dua bagian, yaitu inskripsi A dan inskripsi B. Inskripsi ini disertai gambar sepasang telapak kaki. Isinya bekas dua kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Prasasti tersebut merupakan peninggalan masa Tarumanegara. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi dinamakan demikian untuk dibedakan dari prasasti kebun kopi lainnya atau prasasti tapak gajah karena terdapat pahatan tapak kaki gajah. Merupakan salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan gajah Airawata, wahana Dewa Indra. Prasasti kebun kopi ini ditemukan di Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam dua buah pahatan telapak kaki gajah tadi. Prasasti ini ditemukan oleh tuan tanah kebun kopi. Yang berikutnya, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau prasasti pasir Kolengkak adalah prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti Jambu ditulis dengan dua baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Isi prasasti tersebut adalah gagah mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pimpinan manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Tarumanegara, dan yang baju jirahnya yang terkenal tiada dapat tembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur musuh. Hormat kepada para pangeran tetapi merupakan duri dalam daging musuh-musuhnya. Prasasti berikut. Prasasti Cidang Hyang. Prasasti Cidang Hyang adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pandeglang, Banten. Prasasti ini terletak di tepi Kali Cidang Hyang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan, dituliskan beraksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini berisi pesan
Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Berikutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan peninggalan Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Prasasti ini berisi keterangan penggalian Sungai Candrabaga. Penggalian kanal ini gunanya untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada pemerintahan Purnawarman. Prasasti ini dipahatkan pada batu andesit berbentuk bulat telur dengan tinggi 1 meter. Ini adalah Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi atau Prasasti Cemperai adalah salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi, di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini terdapat pahatan sepasang tapak kaki yang menghadap ke arah timur dan utara, tetapi tidak ditemukan adanya aksara yang dapat dibaca, namun ada piktograf yang menggambarkan sebatang dahan dengan ranting-ranting dedaunan dan buah-buahan. Akhir, Prasasti Muara Cinanten. Prasasti Muara Cinanten ditemukan di muara persawahan yang terletak dekat tepi sungai Cisadane, Kampung Pasir Muara. Maka prasasti ini dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Muara. Merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Muara Cianten terletak di tepi sungai Cisadane, dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara, karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Buang, Kabupaten Bogor. Selain meninggalkan berupa prasasti, ada juga peninggalan berupa candi, arca, serta karya sastra. Yang pertama, candi. Candi bisa berupa situs Batu Jaya dan Candi Cibu Aya. Sedangkan arca merupakan seni patung yang memiliki tujuan penggunaan
untuk peribadatan terhadap dewa-dewa tertentu. Contoh di sini Arca Raja Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya 1, dan Arca Wisnu Cibuaya 2. Serta karya sastra yang mana merupakan salah satu sumber sejarah untuk melacak keberadaan Tarumanegara. Salah satu karya sastranya yang terkenal pada masa ini adalah naskah Wamsakerta. Naskah tersebut ditulis sepanjang 1677 sampai dengan tahun 1698. Kiranya demikian pembahasan materi kita tentang Kerajaan Tarumanegara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.